Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Koster Pancal, kawan-kawan. Kita ngobrol santai. Kawan-kawan, pernahkah kita merasa apa yang kita pikirkan hari ini bukan benar-benar milik kita, bukan benar-benar dari hati kita, bukan benar-benar dari niat kita? Bahwa opini yang kita yakini, keinginan yang kita kejar, bahkan rasa takut yang kita alami semuanya seperti sudah diprogram oleh sesuatu yang tidak terlihat, kawan-kawan, tidak terdengar, tapi sangat-sangat terasa. Itulah mindjacking, kawan-kawan. Bukan sekedar pencurian data, tapi pembajakan diam-diam terhadap kesadaran kita. Pembajakan diam-diam terhadap kesadaran kita. Teman-teman, kita tahu bahwa pikiran saat ini bukan lagi zona aman. Dulu rumah kita adalah tempat paling pribadi. Sekarang pikiran kita pun bukan lagi tempat yang aman, tempat privasi, bukan. Kalau kita baca ya, sebuah studi dari University of Cambridge menyebutkan bahwa dengan 300 like saja di media sosial, AI bisa mengenal kita lebih baik daripada pasangan kita sendiri. Ini bersumber dari Kosinski, kawan-kawan, Stilwell, Greppel, Proceeding of the National Academy of Science tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi bukan cuma tahu, kawan-kawan, mereka, algoritma, perusahaan, institusi juga mulai mengarahkan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, dan pada akhirnya apa yang kita pikirkan juga akan mereka arahkan. Mekanisme mindjack, kawan-kawan, ini dimulai dari hal sederhana, yakni scroll biasa. Manipulasi digital tidak datang dalam bentuk ancaman, kawan-kawan, tapi datang dalam bentuk sebuah kenyamanan. Notifikasi merah yang muncul di layar, warna tombol like, nada pesan masuk, kemudian apalah itu, semua itu bukan desain biasa, kawan-kawan. Itu adalah hasil eksperimen psikologis, perilaku yang panjang dipadukan dengan miliaran data interaksi kita sebagai manusia, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pernah mendengar ada Tristan Harris, yaitu mantan desainer etika di Google, dia pernah berkata bahwa if you are not paying for the product, you are the product. Jika kamu tidak membeli, maka kamu adalah produknya. Bahwa setiap swipe kita, setiap klik kita sedang melatih mesin yang belajar bagaimana mengendalikan pikiran kita, habit kita, kebiasaan kita. Baik, kawan-kawan, kalau kita sadar bahwa kognisi kita adalah sebagai komoditas mereka. Sekarang perhatian manusia adalah aset yang paling mahal. Atensi adalah aset yang paling mahal, bahkan lebih mahal dari oil, dari minyak. Facebook, TikTok, Instagram, bahkan YouTube, bukan lagi platform hiburan, kawan-kawan. Bukan. Mereka adalah industri perekayasaan mental. Kalau kita sadar ya. Menurut laporan McKinsey Global Institute, kawan-kawan, ekonomi berbasis perhatian atau attention economy berhasil atau dia bernilai lebih dari $1 triliun per tahun. Tapi yang tidak kita sadari adalah harga itu dibayar dengan otonomi cara kita berpikir. Otonomi berpikir kita. Kita tidak lagi berpikir bebas. Kita berpikir di dalam sangkar algoritma. Kita berpikir dalam sangkar algoritma. Tidak lagi bebas, kawan-kawan. Ada senjata baru kali ini yaitu neuroattack. Pernah dengar istilah neurotargeting, kawan-kawan?
mungkin pernah ya beberapa. Itu adalah teknologi yang membaca gelombang otak kita atau pola emosional kita untuk mengarahkan iklan yang sesuai dengan kondisi psikologis kita saat itu. Di riset terbarunya kawan-kawan, Media Lab oleh MIT, alat wearable yang membaca sinyal otak dipakai untuk mengatur iklan berdasarkan mood user, mood penggunanya. MIT 2023, Emotion AI and the Next Frontier of Targeting. Ini bukan lagi masa ke depan kawan-kawan. Ini sedang diuji coba. Sekarang, saat ini. Bayangkan kawan-kawan, saat kita sedih, saat kita stres, atau saat kita merasa kesepian, lalu iklan muncul menawarkan pelarian. Dan kita pun membeli sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan. Nah, itu bukan sugesti biasa, teman-teman. Itu adalah eksploitasi psikologis. Karena kita menyajikan psikologis kita kepada mereka. Lantas bagaimana keterkaitan antara mindjacking dengan demokrasi? Manipulasi pikiran tidak hanya mempengaruhi cara belanja dan kebiasaan, ia bisa juga mengubah arah negara, kawan-kawan. Contohnya adalah skandal Cambridge Analytica. Ini contoh nyata, kawan-kawan. Dengan data 87 pengguna Facebook, mereka menyusun profil psikologis untuk memanipulasi opini politik pada Pilpres Amerika Serikat 2016, kawan-kawan. Dan Brexit. Ini bersumber dari The Guardian tahun 2018, kawan-kawan. 2 tahun setelah pemilu. Kawan-kawan, kita tidak lagi memilih berdasarkan logika. Kita memilih karena kita dibuat percaya bahwa kita logis. Padahal keputusan itu, kawan-kawan, sudah dikondisikan sejak bulan-bulan lalu oleh konten yang disuntikan bertubi-tubi. Oleh konten yang disuntikan bertubi-tubi, kawan-kawan. Lantas apakah kita punya senjata untuk melindungi pikiran kita? Apakah kita tidak punya pertahanan? Jawabannya punya, kawan-kawan. Kita mesti tetap tenang. Kita punya pertahanan, tapi butuh kesadaran baru, kawan-kawan. Ini bukan tentang bagaimana cara memakai VPN atau logout dari medsos. Ini tentang membangun firewall mental kita. Ada beberapa strategi pertahanan dari mindjacking ini, kawan-kawan. Yang pertama, latihlah kesadaran meta kita. Metacognition. Mulailah mempertanyakan, berpikir kritis ya. Apakah ini keinginan kita atau keinginan yang ditanam saat kita membuka medsos? Yang kedua, rancang waktu digital kita secara sadar. Ingat, harus sadar, kawan-kawan. Waktu kita scroll harus dijadwalkan seperti waktu kita makan. Jangan hanya pasrah. Pilih kapan, berapa lama, dan untuk apa kita bermedia sosial. Kemudian bangunlah inner algorithm, kawan-kawan. Algoritma internal. Ini adalah prinsip dan nilai hidup yang kita rumuskan sendiri harusnya. Ketika kita punya nilai kuat, nilai-nilai yang kuat, kita tidak mudah terseret arus dari luar. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, gunakanlah teknologi untuk melawan teknologi. Gunakan kekuatan lawan kita. Kita bisa install extension seperti Newsfeed Eradicator atau pakai search engine seperti DuckDuckGo atau mode grayscale di HP kita. Untuk apa? Untuk menurunkan adiksi visual. Kemudian kita perlu puasa dopamin digital. Setiap minggu, kawan-kawan. Minimal 1 hari. Putuskan koneksi dari semua digital input, dari semua medsos, dari semua gadget. Biarkan pikiran kita kembali netral. Seperti halnya memformat ulang memori, otak, dan pikiran kita. Kawan-kawan, apakah kita bisa mengambil alih kembali pikiran kita? Jawabnya bisa. Ingat ini, kawan-kawan. Ingat baik-baik.
Pikiran kita adalah medan perang terakhir yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali kita izinkan. Ingat, kecuali kita izinkan. Jangan biarkan notifikasi mengatur suasana hati kita. Jangan biarkan kawan-kawan. Jangan biarkan algoritma menentukan apa yang kita anggap penting. Jangan. Dan jangan sekali-kali kita pernah menyerahkan keputusan terbesar kita dalam hidup kita pada sistem yang tidak mengenal arti humanisme. Sistem yang tidak mengenal apa itu arti kemanusiaan. Kawan-kawan, pikiran kita adalah wilayah suci. Dan sekaranglah saatnya kita rebut kembali, kawan-kawan. Pikiran kita adalah wilayah suci dan sekarang kita harus rebut kembali. Baik, kawan-kawan. Di dunia yang dimana semua orang mencoba untuk menghack pikiran kita, reaksi yang paling radikal adalah berpikir sendiri dengan pikiran kita secara sadar. Di sini kawan-kawan nggak cuma nonton channel ini. Kawan-kawan juga bangun dari sistem. Klik bukan karena kawan-kawan disuruh, tapi karena kawan-kawan butuh untuk mengklik, karena muak sudah dikendalikan. Selamat datang kawan-kawan di channel ini, di Sisi Sadar Internet. Bukan sekedar channel, ini portal realita yang disembunyikan. Teman-teman lagi di Kostrad Pancal reality.exe dan di sini kita bangun bareng. Bukan buat jadi pintar, tapi buat jadi lebih bebas. Kawan-kawan, saatnya kita bangun, saatnya kita sadar, saatnya kita melek, membuka mata kita, membuka pikiran kita, membawa hati kita bahwa pasca pandemi, bahkan sebelum pandemi kawan-kawan, kita sudah dikendalikan sampai sekarang. Dan kita sudah masuk ke zona nyaman itu. Kita dibikin nyaman dengan scrolling, sehingga membuat banyak orang malas. Salah satunya teman-teman adalah banyak anak muda tidak lagi mau bertani. Penyebabnya adalah satu itu, kenyamanan yang dibuat oleh algoritma untuk scrolling. Karena mereka membaca arah pikiran kita, bahkan sebelum kita berpikir. Terima kasih telah menonton, silakan share dengan teman-teman Anda, kalau Anda dosen, share dengan mahasiswa Anda, kalau Anda guru, share dengan peserta didik Anda, supaya mereka melek, tidak menjadi lagi, tidak lagi menjadi komoditas yang mereka gunakan untuk senjata awal mengontrol kita. Kontrol dengan hutang. Kalau kita malas, kalau anak-anak kita malas, tidak lagi mau bertani, tidak mau lagi berlayar untuk mencari ikan, dan sebagainya, apalagi. Sedangkan gaya hidup kita adalah gaya hidup TikTok. Mindset kita adalah mindset Instagram. Di mana di situ disajikan hal-hal yang hedonism. Hal-hal yang flexing. Padahal kita tidak seperti itu. Dari sisi kemanusiaan, kita bisa melakukan itu. Tetapi budget kita minim. Nah, kalau budget kita minim, padahal kita pengen sekali hidup dengan cara mereka, apalagi kalau kita tidak berhutang. Dan disitulah kontrol dimulai. Sampai jumpa di konten menggugah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.